Oke, kita lanjut. Kita sampai pada inti materi yaitu tentang pembuatan data model dari kelas diagram yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampai di sini ya, eh, mengatur koneksi database MySQL menggunakan SQLite. Udah beres. Tonton video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan ke inti materi modul kita, yaitu membuat data model untuk menerjemahkan model database yang sudah kita bikin ya dari kelas, kemudian dipetakan ke dalam ERD sebutlah. Kemudian dari sini kita akan mengeksekusinya menjadi sebuah program gitu ya. Nah, ada namanya SQLite ini yang cukup populer ya, dipakai untuk memetakan objek-objek ke dalam relational database. Nah, caranya gimana nih caranya? Karena ada beberapa kelas yang harus kita modelkan ya. Ada produk, supplier, kategori, order detail, dan lain sebagainya. Ini ada relasinya sudah kita desain sebelumnya. Nah, kita akan fokus pada satu objek dulu. Misalnya ini kita fokus di produk ya. Kita produk di sini ada berelasi dengan beberapa kelas yang lain, berelasi dengan supplier, berelasi dengan kategori. Kita eksekusi dulu yang dua dulu ya, produk dan kategori, sesuai dengan tutorial yang ada di dalam modul yang saya berikan. Nah, caranya gimana? Kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini. npm install SQLite ini sudah kita eksekusi di video sebelumnya ya. Jadi karena koneksinya sudah beres, maka asumsinya adalah SQLite dan MySQL-nya itu juga sudah terinstall. Jadi yang langkah 1 dan 2 itu sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bikin dulu model kategori. Ini ya. Pertanyaannya, kenapa kategori dulu? Ya, kenapa kategori dulu? Ingat, kalau database relasional itu sangat strict ya. Sangat strict, jadi urutannya harus beres. Kalau urutannya nggak beres, nanti akan error pasti itu. Nah, makanya kenapa kategori dulu? Nah, ya, karena kategori itu nggak ada foreign key-nya. Di sini ya, lihat ya. Kategori itu nggak ada foreign key-nya. Yang ada foreign key itu adalah produk. Ya, jadi kita bikin kategori dulu, baru produk. Misalnya ini ada supplier lagi nanti, ya sudah supplier dulu dibikin dulu, baru nanti dimasukin ke produk gitu. Nah, kita kasusnya bikin dulu yang produk dan kategori, maka kita bikin kategori dulu. Kita coba ya. Kita bikin kategori dulu, berarti kita suruh bikin kategori.js, kemudian copy file ini. Saya copy dulu ya, copy. Kemudian saya masukkan ke model begini, ya, saya bikin kategori.js. Nih, saya paste di sini. Ya, kita simpen. Habis itu apa? Habis itu adalah model produk nanti dulu kita pastikan yang kategori beres dulu. Ya, makanya kita pasang di sini kategori ya, ini kategori diimport ke app. Nah, jadi yang kedua, langkah kedua adalah kita buka di sini di data model ini ya, di bawah SQLite. Ini SQLite-nya udah kita pasang, tinggal yang kategori require, kemudian ada di model ya, kita import yang ada di model, kemudian ada kategori di sini. Oke, sudah. Habis itu apa? Habis itu bawahnya kita pasang sinkronisasi model dengan database ya. Berarti yang sinkronisasinya itu kita copy di sini, kita taruh di atas modul export. Kita taruh di sini ya. Oke, kita taruh di sini. Ini kita rapikan aja biar rapi. Kita simpan ya. Oke. Ini untuk sinkronisasi database. Jadi kalau misalnya ada perubahan model di sini, nanti database-nya ikut juga gitu. Intinya gitu. Kita coba dulu. Posisinya ya, di ini sudah XMPP saya sudah
hidup ya, MySQL sama Apache-nya. Oke, posisinya database-nya udah kosong. Kita eksekusi dari sini dan kita lihat nanti bukan node ya, npm start. Kita coba ya di sini npm start. Oke, synchronize-nya udah beres ya, database synchronize. Create database if not exist, bla 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 dan seterusnya. Ini udah berhasil ya. Udah berhasil. Kita coba di sini harusnya sudah ada tabel kategoris. Nah, ini kategori udah bisa kebikin ya. Udah bisa kebikin, berarti langkah yang satu ini udah beres. Ya, yang model kategori ini udah beres. Nah, yang berikutnya kalau udah beres, ke relasinya yang lain ya, ke relasinya yang lain. Relasinya yang lain itu yang hash many-nya itu ya, hash many-nya kita bikin. Hash many-nya kan yang produk ya, jadi kita copy di sini. Kita bikin satu lagi di sini model, namanya model produk ya, .js. Oke, kita simpen di sini. Oke, ini ngimport kategori ya. Kenapa ngimport kategori? Karena kita mau masukin kategori itu sebagai foreign key. Ya, foreign key-nya adalah kategori pakai kategori ID ini ya. Ini pakai kategori ID, kita modelnya, reference-nya kita import ya, sebagai value dari kategori ID karena dia adalah foreign key dari produk yang dia ngarah ke model kategori yang tadi udah kita bikin gitu kan, hash many itu. Pelajari lagi ya, ini relational database-nya, tapi intinya implementasi di Express itu kayak gini gitu. Jadi untuk data model ke Express-nya itu implementasinya kayak gini. Kemudian ini sudah, nah ini definisikan relasinya, habis itu definisikan relasinya ya. Jadi produk belong to itu berarti relasi satu-satu. Jadi produk berelasi satu-satu dengan kategori gitu ya. Satu produk punya satu kategori, intinya gitu. Kemudian yang satunya lagi adalah kategori, satu kategori punya beberapa produk gitu, bacanya gitu ya. Kalau yang hashman ini, hashman itu artinya adalah satu kategori dia punya beberapa produk, kan udah pas tuh ininya ya, relasinya. Oke, kita simpen. Habis itu di app itu juga diimport ya, yang kategori ini udah kategori. Ingat kategori itu di atas ya, diimport dulu kategorinya. Jadi di create macam-macam, harus kategori dulu baru produk ya. Require model, kemudian di sini ada produk ya yang kita import. Nah, udah gini aja udah. Ini kan udah ke import produk sama kategorinya. Kita coba ya. Ini dulu baru kita node npm start. Kita coba. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa, kita coba load di sini. Nah, ini udah kategori sama produk udah kebikin ya, berarti data modelnya udah bekerja. Nah, di sini kan ada banyak tuh, ya kan? Di sini ada banyak sekali model ya, ada banyak sekali model, ada produk, baru produk sama kategori. Kita coba eksekusi yang lain, yaitu yang berrelasi dulu ya dengan produk ini. Ada supplier misalnya ya, ada supplier. Nah, kita kalian bisa buka yang di modul bab 12 ya. Di bagian 12 kita cari yang supplier. Produk sama, nah ini supplier ya. Supplier kita copy aja dulu, copy supplier. Kita bikin di sini di model, kita bikin supplier. Supplier.js. Oke. Kita paste di sini ya. Di sini tidak ngimport apapun karena dia nggak punya foreign key. Jadi kalau yang import itu, yang butuh diimport itu berarti yang ada foreign key-nya gitu ya. Nah, persoalannya foreign key-nya di mana nih supplier? Kita lihat relasinya ya. Kita lihat relasinya.
relasinya foreign key-nya itu ada di supplier ID ya, di sini berarti di produk. Nah, berarti kita harus modifikasi ya, modifikasi yang produk ini gitu. Modifikasi produk berarti kita taruh di sini nggak apa-apa, misalnya supplier ID ya kan, supplier ID, tipenya dia itu adalah integer ya, integer gini, kemudian allow null-nya false, tidak boleh null dia, kemudian reference-nya model produk ya, modelnya bukan produk tapi supplier di sini, supplier, kemudian key-nya adalah supplier ID. Oke ya, udah beres nih. Ini kurang koma di sini. Supplier ini udah ya, udah kita kasih di sini lah ya keterangannya, import model supplier double P. Oke. Suppliernya udah ya kan, kategorinya udah, suppliernya udah kita import. Nah, baru kita definisikan relasi produk dan supplier. Oke, apa lagi di produk dulu ya, produk dulu belongs to supplier berarti ya, supplier, kemudian key-nya apa tuh, foreign key-nya itu adalah supplier ID, kemudian berarti supplier dia punya banyak ya, has banyak produk ya, punya banyak produk. Foreign key-nya adalah supplier ID. Oke, ini ya, ini produk sama supplier sudah kita masukkan. Oke, ini ya, ini sudah kita masukkan semuanya, require-nya. Oke, kita coba ya, kita simpen di sini. Kemudian supplier kita masukkan juga di sini ya. Posisinya dia setelah produk apa sebelum produk? Karena dia berelasi ya, produk itu mengandung foreign key-nya si supplier, maka supplier itu harus ditaruh di atas dari produk gitu. Jadi taruh sini ya. Nah, gini aja. Model supplier. Oke, udah kan? Baru ke produk gitu. Karena produk ada foreign key dari kategori dan supplier. Oke ya. Ini mudah-mudahan tidak ada error. Kita coba npm start. Kita coba. Nah, ini kelihatannya tidak ada error. Kita coba di sini. Nah, ini supplier, produk, kategori. Nah, udah beres ya. Udah beres. Nah, itu proses yang sama begitu kalian kerjakan ya. Berulang begitu terus. Misalnya, kita kerjakan yang mana nih? Saya contohkan satu lagi ya untuk bikin data modelnya. Saya contohkan sekali lagi untuk apa nih? Order detail kali ya. Sebentar, order detail ini harus ngerjakan ini dulu, baru yang order detail. Berarti yang tidak ada foreign key-nya dulu ya, biar gampang ya. Berarti di employee kali. Ini ya, di order atau customer. Customer employee boleh ya, yang dia tidak ada foreign key-nya. Yang ada foreign key begini itu dikerjakan nanti
ya. Apalagi ini order detail nih, dia foreign key-nya ada 2 gitu. Dia foreign key-nya ada 2. Tapi produk udah ya, produk udah. Order produk ini sudah beres, sudah bisa diimpor, bisa dikerjakan sebenarnya, tapi harus ngerjakan order dulu. Order ini harus dikerjakan dulu, ya, harus dibikin dulu modelnya. Tapi permasalahannya order ini juga ada foreign key-nya 3. Nah, foreign key-nya 3. Ini harus ngerjakan shipper dulu, harus ngerjakan employee dulu, harus ngerjakan order detail dulu, ya. Berarti kesimpulannya tidak bisa nih kita langsung ngerjakan yang order detail. Kita harus ngerjakan yang lain dulu, yaitu shipper, employee, sama customer, ya. Yang tidak ada foreign key-nya. Kita kerjakan yang ini ya, shipper itu misalnya ya. Kita kerjakan dulu yang shipper. Oke. Shipper itu ini produk ya. Supplier, model order, shipper. Nah, oke, ini shipper. Set. Kita kerjakan yang shipper. Pertama kita bikin filenya dulu ya, shipper.js. Nah, ini udah diimport shipper, kemudian tinggal masukin di sini, masukin di model. Mana model ini ya, dikumpulin jadi satu biar gampang ya. Ingat ya, ini harus di shipper begini, require model shipper. Oke, ini harus terus npm start. Oke ya, synchronize sudah. Nanti di sini nambah satu lagi shipper. Oke, ini udah ya, shipper udah nambah satu. Habis itu apa tadi ya, sesuai dengan desain kita. Shipper ini udah, berarti employee ya, employee sama customer sekalian 2 ya, sekalian 2 berarti employee sama customer. Employee, ini employee ya, employee. Oke, employee. Oke ya, ini employee udah. Terus satunya lagi customer. Produk udah, supplier udah, order nanti, shipper udah, order detail nanti, kategori udah. Wah, ini apa, customer belum ya? Customer belum. Nah, kalau customer belum, saya males nulis. Jadi, oh ini customer udah, ini customer. Oke ya, customer udah ada ya di sini ternyata. Kita bikin customer.js. Set. Nah, oke ya, ini customer udah ada. Habis itu kita panggil di sini shipper udah, var customer require models customer, kemudian employee require model employee. Oke ya, shipper, customer, employee, sama supplier udah ya, 3 itu ya, shipper, customer, employee. Oke, kita lihat dulu ya. Shipper, customer, employee udah, shipper udah, customer udah. Oke ya, udah semuanya, dan udah kita masukin semuanya ya. Dia tidak ada foreign key-nya semua. Kita terminate dulu di sini, yes. npm start. Nah, ini udah beres. Kita lihat ya. Nah, ini ya, supplier, employee, customer, kategori, ini sudah semuanya. Berarti udah beres ya. Udah beres ini. Nah, tinggal
Yang belum itu adalah ini foreign key, order detail nanti itu terakhir banget. Ini ya, berarti order ya. Order. Berikutnya adalah order. Kita coba order karena dia ada punya 3 foreign key. Set. Nah, kita copy ya, order ya ini. Agak hati-hati yang order karena dia foreign key-nya banyak. Order.js. Oke, kita simpan di sini dulu. Oke ya, first name, employee ID, order date, shipper ID, ya kan? Dia butuh apa namanya? Shipper ini dia harus foreign key sebenarnya ya. Ini masih salah. Customer ID ini tidak ada foreign key-nya. Berarti kita masukkan dulu ya customer ID. Customer berarti require, dia ke customer, kemudian employee, require employee, kemudian satu lagi itu customer, employee, sama shipper ya. Shipper berarti require shipper. Oke, kita benerin ya yang customer ya. Customer itu tipenya allow null, itu berarti gini. Reference-nya, modelnya itu berarti customer. Oke ya, modelnya customer. Kemudian key-nya itu adalah customer ID. Ya bener ya, kita lihat yang di produk dulu. Nyontek yang di produk, key-nya, oh ya benar. Berarti tadi yang kita urus adalah di sini ya, key-nya. Oke, terus employee ID sama juga gini ya. Berarti dia reference pakainya. Reference dia pakai objek. Modelnya adalah employee. Key-nya itu adalah employee ID ya. Oke, kemudian order date, shipper ID sama juga ya, pakai reference. Modelnya adalah shipper. Key-nya adalah shipper ID. Oke, nah baru kita definisikan relasinya ya. Relasi order dengan apa dulu, customer ya. Customer berarti customer gini, atau apa ya, kita contek dulu yang produk tadi saya lupa. Berarti yang belong to itu produknya dulu ya. Berarti ini ordernya dulu. Order belongs to apa ya, customer ya. Customer, foreign key-nya adalah customer ID. Kemudian customer has many. Satu customer dia punya beberapa order. Foreign key-nya adalah customer ID. Customer ID ya. Oke. Kemudian relasi order dengan apa lagi itu?
dengan shipper. Berarti order dulu, belongs to-nya shipper, kemudian foreign key-nya adalah shipper ID, lalu shipper has punya banyak order, foreign key-nya adalah apa itu, shipper ID. Oke, terakhir relasi order dengan employee. Oke ya, berarti order belongs to apa tadi, employee ya, employee, kemudian foreign key-nya adalah employee ID, kemudian satu employee has many, atau nanti kita cek lagi relasinya ya, has many, punya banyak order, foreign key-nya adalah employee ID. Oke, ini gini ya, kita simpan. Oke, berarti kita tambahkan di sini, dia harus di bawah sini ya, order, require models order. Oke, nah udah beres. Kita coba npm start, kita coba apakah ada error di sini. Kelihatannya nggak ada error, kelihatannya. Oke, tidak ada error. Shipper, supplier, order ini beres semua ya. Udah beres semuanya. Ya, tinggal satu lagi kali ya. Tadi order ID yang belum. Oh, order detail, sorry. Order detail belum ada. Order detail berarti dia foreign key-nya ada 2. Produk sama order. Berarti order detail bisa kita bikin. Nah, ini dia order detail nih. Tapi ini relasinya belum ada ya. Nanti kita bikin relasinya. Oke, berarti model kita bikin ya. Order detail.js. Oke, kita masukin sini aja. Kita coba order ID. Nah, gini ya, roll null false, berarti pakainya adalah reference. Nah, gini modelnya itu berarti order. Nah, ya, ini langsung bikin sendiri dia ya. Key-nya adalah order ID. Oke. Product ID sama juga nih, pakainya adalah reference, modelnya adalah produk ya, key-nya adalah product ID. Oke, udah gitu aja. Baru relasi detail dan produk ya, berarti saya lupa lagi di sini tadi, berarti harus produk dulu ya, produk dulu, order detail ya, berarti ini order detail dulu. Order detail has
belong to kayaknya ya, belong to apa tuh, produk, kemudian foreign key-nya adalah product ID. Kemudian satu lagi adalah product has, satu produk dia punya beberapa order detail data ya. Kemudian foreign key-nya itu adalah product ID. Oke. Satu lagi relasi order detail dan order. Order detail belongs to apa tadi, order ya, order, kemudian foreign key-nya adalah order ID, kemudian ini order has many, dia punya satu order, dia punya banyak order detail, kemudian foreign key-nya adalah order ID. Nah, gini. Oke, relasinya gitu ya. Relasinya gitu, kemudian kita tambahkan di sini paling bawah berarti var order detail require kurang tanda petik models order detail. Oke, ini modelnya udah beres ya. npm start. Oke, semuanya beres, order detail udah masuk sini dan relasinya udah kebentuk. Oke, ini ya, order detail udah masuk. Kita lihat di relasinya. Nah, ini tuh kan, ya, relasinya udah kebentuk nih relasinya tuh kan, dia secara otomatis dia memetakan objek-objek itu ke dalam relational database. Oke, gitu ya. Itu adalah cara untuk memetakan data model yang sudah kita bikin ke dalam pemrograman. Dalam hal ini kita pakai Express ya untuk memodelkan database yang sudah kita bikin. Berikutnya nanti kita akan coba untuk mengimplementasikan beberapa hal yang perlu kita pelajari. Nantikan video berikutnya.